Sebelum kita masuk ke materi diskusi, tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada Bapak pemateri, kepada Bapak Sabrianto Aswad SSIMT, yang merupakan salah satu dosen di Universitas Hasanuddin. Kemudian tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada audiens dan yang sempat hadir pada webinar hari ini. Saya Mutmainah yang akan bertindak sebagai moderator yang memandu acara selama webinar ini berlangsung. Adapun agenda acara kita hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh moderator, kemudian sambutan oleh faculty advisor yaitu Bapak Sabrianto Aswad SSIMT, kemudian masuk ke pemaparan materi. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab dan yang terakhir penutup. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Sabrianto Aswad SSIMT untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita. Sebelumnya kedengaran suara saya ya? Halo, suara saya kedengaran? Ya Pak, kedengaran Ji. Kedengaran ya, oke. Ya, silahkan Pak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada pemateri Pak Fauzi yang sudah menyediakan waktunya untuk mengisi materi kali ini, dan juga adik-adik panitia yang sudah mempersiapkan terkhusus SDG Student Chapter Unhas, karena terus terang saja sebagai fakulty advisor saya sudah lama sekali menunggu ini kegiatannya SDG seperti apa. Jadi saya berharap ini nanti merupakan awal dari kegiatan yang kontinu dari SDG Student Chapter. Sebab saya melihat fenomena sekarang, kelihatannya lebih banyak mahasiswa yang senang dengan permukaan saja, dengan bajunya saja, tapi tidak dengan isinya. Dan itu membuat saya sedikit merasa sedih ya. Kenapa? Sebab dengan menggunakan SDG, sebenarnya Anda punya banyak peluang untuk berkolaborasi dengan pihak luar. Ya, tapi kalau Anda tidak memanfaatkan ini sebaik mungkin, ya susah buat Anda sendiri. Saya berharap student chapter ini nanti dipakai untuk memperkaya pengetahuan kita yang berkaitan juga dengan bukan hanya teori tapi aplikasi. Karena dengan SDG sendiri nanti Anda bisa berkomunikasi dengan pihak luar, terkhusus praktisi di bidang tertentu yang Anda inginkan. Apalagi sekarang kondisi pandemik sekarang itu, semuanya orang tiba-tiba menjadi open source, ya. Semuanya orang tiba-tiba mau untuk berbagi, dan ini harusnya dimanfaatkan. Saya harap ini nanti jadi awal ya. Kelihatannya putus-putus suaranya ya. Suaranya kecil Pak, jadi kurang kedengaran. Putus-putus Pak Sabri, Pak Sabrianto Aswad, putus-putus suara tah. Oh, sudah tidak putus-putus nih Bu. Mudah-mudahan sudah tidak putus-putus. Jadi saya berharap kedepannya itu buat adik-adik sekarang yang jadi kepengurusan baru SDG Student Chapter, mohon dibuka wawasan berpikirnya, jangan seperti dulu yang tidak open minded,
Ya, mudah-mudahan ini dijadikan sebagai ajang buat Anda untuk mengembangkan diri. Selanjutnya buat pemateri pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang seismologi ya. Jadi kalau kita berbicara tentang seismologi, tentu banyak hal yang menjadi perhatian kita, khususnya ketidakpastian yang terjadi. Jadi jangan disangka bahwa ketika kita mendapatkan posisi gempa terkhusus, bahwa itu sudah posisi pasti, belum. Itu hanya merupakan perkiraan atau prediksi. Nah, prediksi ini tentunya bisa benar dan bisa juga tidak betul. Makanya nanti dalam prosesnya ada cara untuk merelokasi. Merelokasi itu artinya kita memposisikan posisi gempa supaya posisinya lebih presisi. Tapi apakah dia pasti juga belum tentu. Nah, oleh karena itu dia tidak bisa berdiri sendiri. Perlu ada lagi data-data yang lain. Karena kalau kita ingat, gempa itu pasti bukan titik. Dia terjadi di suatu bidang. Nah, bidang ini tidak berdiri sendiri juga. Bidang ini tentu pada daerah-daerah tertentu. Jadi dengan menggabungkan beberapa informasi ini, nanti kita bisa mendapatkan hasil yang lebih tanda kutip meyakinkan. Kenapa saya bilang meyakinkan? Ya karena tentunya kita tidak tahu pasti di mana posisinya. Nah di sini Pak Fauzi coba saya lihat untuk menerapkan artificial intelligence. Ya, bagaimana nanti kita melakukan trik-trik tertentu supaya posisi dari gempa itu relatif lebih bagus. Jadi itu bukan hanya dari proses akhirnya saja, tapi harus kita kawal dia dari proses awalnya. Yaitu apa proses awalnya? Itu keeping waktu arrival time gelombang dan itu. Tapi nanti saya rasa akan dibahas oleh Pak Fauzi lebih detail lagi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Fauzi yang sudah mau berkenan untuk membagi ilmu dan pengalaman. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sabrianto Aswad SSI MT untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara webinar kita kali ini. Sebelum itu kita masuk ke sesi pemateri. Izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita terlebih dahulu. Nama lengkap beliau Muhammad Fauzi Ismullah Masinai, SSI MT. Tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang 9 November 1991. Alamat kantor beliau Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 10 Tamalan Rea Makassar. Adapun nomor telepon beliau di 0852 5527 8993. Sebagai informasi bahwa Bapak Muhammad Fauzi Ismullah ini pernah menjabat sebagai Presiden SIG Unhas SC periode 2013-2014. Kemudian beliau juga merupakan salah satu dosen di Departemen Geofisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Riwayat pendidikan beliau S1 Geofisika Universitas Hasanuddin periode 2009 sampai dengan 2013. Judul tugas akhir beliau Analisis Pola Sebaran Gempa Tektonik berdasarkan Mekanisme Fokus. Studi kasus Pulau Sulawesi periode 1993 sampai dengan 2012. S2 Teknik Geofisika Institut Teknologi Bandung periode 2014 sampai dengan 2016. Judul tugas akhir aplikasi double different untuk penentuan lokasi hipocenter secara akurat pada zona
Cesar Palukoro menggunakan data korelasi silang waveform. Beliau juga telah banyak mempublikasikan artikel ilmiah dalam jurnal 5 tahun terakhir. Penelitian beliau sejak tahun 2015 sampai sekarang terdiri atas 24 artikel ilmiah dalam berbagai jurnal, seperti EIP Conference Proceedings, Journal Geosyllabus, IOP Conference Series, Journal of Physics Conference Series, IOP Conference Series, Earth and Environmental Science, dan Jurnal Geomind dan lain sebagainya. Untuk itu, kami persilahkan kepada Bapak untuk memaparkan materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Pak? Iya, Pak. Jelas? Terdengar. Sudah jelas suara saya? Jelas. Iya. Jelas? Oke. Jelas, Pak. Bisa minta tolong saya dijadikan host untuk bisa share screen yang di akun Fauzi Mullah. Saya pakai 2 akun di sini. Iya, Pak. Bisa. Sudah bisa share Oh, sudah screen, bisa, ya? Pak? Iya. Silahkan, Pak. Apa jelas kelihatan di sini? Jelas. Pointernya nggak jelas, kelihatan ya? Pointernya. Nggak kelihatan pointernya ya? Jelas, Jelas. Pak. Pointernya kelihatan? Iya, iya. Oh iya, baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. kelihatan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Departemen Geofisika Fakultas Universitas Hasanuddin. Yang saya hormati Professor of Society of Exploration Geophysics, Bapak Sabri Taswad. Yang saya hormati para dosen geofisika maupun dosen khas lainnya. Yang saya hormati para tamu undangan. Yang saya hormati para peserta dan panitia yang sama-sama berbahagia. Baik, pada kesempatan kali ini saya Muhammad Fauzi Mullah akan sedikit sharing seperti itu ya mengenai artificial intelligence di bidang seismologi. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan coba membaginya menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah saya akan berikan pengantar bagaimana apa seismologi sebenarnya dan apa hubungannya earthquake, gempa bumi. Kemudian saya coba sedikit sampaikan mengenai artificial intelligence di bidang seismologi sendiri dan aplikasinya. Mungkin kita akan banyak berbicara di bidang aplikasinya. Yang pertama adalah apa sebenarnya seismologi itu? Jadi secara sederhana, seismologi adalah ilmu yang mempelajari gempa bumi. Ini sebenarnya dari dua kata yakni seismo, getaran, dan ilmu. Getaran di sini adalah getaran yang merambat di bawah permukaan, yang itu kita artikan sebagai getaran gempa bumi. Perjalanannya sebenarnya banyak sekali ilmu para penemu, para ahli kemudian yang memaparkan teori-teori mengenai seismologi sendiri, dari hukum Hooke yang kita kenal di Vegas seperti itu, sampai dengan Jeffrey Bullen. Kalau ada yang pernah melihat sebuah grafik yang menghubungkan antara kecepatan fase gelombang, itu adalah kabel Jeffrey Bullen. Kemudian ada nama Richter tahun 1935, ini yang kemudian kita kenal dengan istilah skala magnitudo. Tapi ini adalah skala magnitudo lokal, bukan skala magnitudo yang biasanya dipakai. Kalau teman-teman bisa melihat dari hasilnya BMKG sendiri, BMKG sendiri sudah jarang menggunakan skala Richter karena BMKG sendiri sudah menggunakan magnitudo tanpa skala. Jadi sekali lagi, magnitudo tidak memiliki skala. Nah, pada perkembangannya, seismologi kemudian memiliki beberapa buah kajian. Seperti misalkan pada kamera seperti ini, teman-teman bisa lihat mulai dari bagaimana sumbernya sampai dengan dampaknya itu sudah masuk dalam kajian dari seismologi atau ilmu yang mempelajari gempa.
Kemudian kalau ditanya apa sebenarnya gempa itu, maka bisa dibilang bahwa gempa adalah sebuah getaran yang disebabkan oleh pergerakan mendadak sepanjang sesar. Jadi disampaikan oleh dalam sambutannya, Mas Sabri sampaikan bahwa gempa itu bukan sebuah titik, tapi sebuah bidang. Maka di sini dituliskan bahwa dia memiliki pergerakan sepanjang sesar dan pergerakan itu mendadak. Kalau dia tidak mendadak, maka dia tidak akan menghebohkan masyarakat, warga sekitar. Artinya sudah bisa ditebak seperti itu. Nah, biasanya gempa itu terkonsentrasi sepanjang batas lempeng. Kenapa? Karena kita dapat mengartikan, mengasumsikan bahwa yang dimaksud dengan sesar adalah pergeseran sepanjang batas lempeng. Nah, gempa ini kemudian dikarakterisasi oleh gelombang seismik yang menyebabkan goncangan di permukaan yang bisa menyebabkan kerusakan yang signifikan. Kalau teman-teman ingat 2 tahun lalu kejadian Palu tahun Oktober 2018 itu menyebabkan tsunami, ada juga likuifaksi. Itulah kerusakan-kerusakan signifikan yang disebabkan oleh gempa bumi dampaknya. Ini contoh sebuah belum kelihatan ya. Nah, ini contoh bagaimana efek dari gempa bumi tahun 1990 di Pulau Luzon di Filipina. Bisa dilihat bahwa sepanjang garis ini itu memperlihatkan adanya garis-garis yang memperlihatkan perbedaan pematang sawah. Yang semakin jelas memperlihatkan bagaimana sesar itu bergerak secara aktif. Nah, berikutnya adalah mengenai alat-alat yang digunakan untuk merekam getaran gempa. Ini contoh seismometer tipe STS1 dan VS311R yang ditempatkan di Kabuyama, Osaka, Jepang sana. Dia merupakan sebuah tabung yang sangat sensitif yang isinya berupa pegas. Pegas ini kemudian yang bisa rekaman gempa dalam bentuk gelombang. Nah, pada seismometer sendiri itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah tipe position. Dia mengidentifikasi displacement, amplitude-nya adalah displacement, pergeseran. Kemudian ada geofone. Geofone itu untuk menampilkan bagaimana kecepatan dari gelombang. Kemudian accelerometer itu menggambarkan bagaimana amplitudonya oleh percepatan. Ada juga hidropon. Hidropon itu khusus untuk yang di laut, di mana dia membaca bukan pergeseran, tapi yang bisa adalah tekanan atau pressure. Seperti ini ilustrasi. Ini penting saya sampaikan di awal karena yang namanya seismologi itu kerjaannya tidak jauh-jauh dari yang namanya rekaman gelombang seperti ini. Rekaman gelombang ini disebut dengan waveform. Menurut Haskov dan Ottemoeller pada tahun 2010, gempa sendiri itu, gempa tektonik khususnya, itu dapat dibagi menjadi 4 bidang, 4 bagian. Ini didasarkan dari bagaimana jarak pusat gempanya atau hiposenternya terhadap stasiun yang merekam rekaman gempanya. Teleseismik itu yang luar biasa jauh, regional ini yang sampai skala 2000 km, local earthquake sampai 1000 km, dan very local earthquake itu sampai dengan 50 km. Ini juga penting untuk kita ketahui bahwa semakin jauh sebuah stasiun menerima gelombang, ada kemungkinan gelombangnya makin kecil karena dia telah mengalami perjalanan jauh, energinya makin berkurang, sehingga amplitudonya itu makin lama bisa jadi makin kecil. Mohon disampaikan kalau suara saya kurang jelas. Nah, ini contoh bagaimana gelombang seismik untuk kasus teleseismik, di mana jaraknya adalah 70,59 derajat. Jarak antara fase P dan fase S itu cukup jauh. Dalam gempa bumi,
rekaman gempa, ada dua fase yang paling sering dicari, yakni fase gelombang P dan fase gelombang S. Fase gelombang P itu menunjukkan awal mula terjadinya gempa bumi, disebut dengan gelombang P, gelombang primer, gelombang pressure. Nah, ini sifatnya bersifat gelombang longitudinal. Berikutnya, ada gelombang S. Gelombang S adalah gelombang yang datangnya belakangan dibanding gelombang P. Ini memiliki arti gelombang sekunder atau gelombang shear. Bentuknya adalah transversal. Secara umum, penampilan dari gelombang P pada sumbu vertikal itu memiliki amplitude yang lebih tinggi daripada S. Seismometer yang memiliki 3 komponen, komponen vertikal, komponen east-west, dan komponen north-south atau komponen horizontal. Ketika sampai pada gelombang horizontal, yang dominan adalah amplitudenya lebih tinggi adalah fase gelombang S dibanding gelombang P. Sehingga untuk melakukan pemilihan gelombang P atau picking gelombang P, sebaiknya dilakukan di komponen vertikal, komponen up-down. Sedangkan untuk komponen S sebaiknya dilaksanakan di komponen east-west atau north-south. Maaf sebelumnya Pak, ini di monitor terlihat terpotong Pak. Terpotong ya? Iya Pak. Sudah kelihatan nih? Sudah kelihatan atau belum? Iya, iya silakan. Jelas ya? Oh Iya, ya Pak. maaf. Terpotong kenapa? Nah ini adalah pada kasus regional earthquake, di mana jarak antara gelombang P dan gelombang S itu semakin lama makin kecil, 140 second. Kalau sebelumnya itu tadi 550 second. Ini menunjukkan semakin jauh stasiun dan semakin jauh antar stasiun dengan hypocenter, maka jarak gelombang P dan gelombang S-nya itu semakin jauh juga. Tapi semakin dekat, maka gelombang P dan gelombang S itu sangat dekat juga. Nah, ini pada kasus yang local earthquake. Nah, local earthquake juga ini kita bisa memperlihatkan satu fenomena menarik. Kalau misalkan saya memiliki sebuah pusat gempa yang jaraknya 20 km terhadap stasiun yang ini, jaraknya 53 km terhadap stasiun yang ini, dan seterusnya ke bawah sini. Nah, gelombang P dan gelombang S-nya itu makin lama makin membentuk jalur seperti ini. Dia makin jauh, maka semakin besar jarak antara gelombang P dan gelombang S-nya. Berikutnya adalah parameter-parameter gempa bumi. Yang pertama ada yang disebut dengan hypocenter. Hypocenter secara simpelnya adalah pusat gempa bumi. Pusat gempa bumi merupakan dua buah bidang yang saling bergesekan. Tapi untuk pemodelan yang lebih mudah, kita menggunakan simbol titik. Makanya pada peta-peta yang menampilkan parameter gempa bumi, biasanya ditampilkan adalah sebuah titik. Origin time. Origin time adalah informasi mengenai kapan terjadinya gempa bumi di hypocenter. Berikutnya adalah magnitudo. Ini yang teman-teman biasanya dengarkan di pengumuman-pengumuman gempa bumi. Magnitudonya sekian. Magnitudo adalah bagaimana menggambarkan kekuatan gempa. Semakin besar angkanya, maka semakin besar pula kekuatan gempanya. Begitupun juga dengan daya rusaknya. Kita berdoa semoga kita terhindar dari gempa-gempa yang menyebabkan kita dalam masalah besar. Berikutnya adalah sedikit sharing mengenai artificial intelligence in seismology. Saya mengambil referensi dari sebuah paper tahun 2020. Paper ini baru, dia tulis oleh Peng Cheng Xiao dan Amir Halafi, yang isinya merupakan bagaimana review mengenai penggunaan artificial intelligence dalam bidang seismologi. Nah, apa yang sebenarnya dilakukan oleh earthquake dan AI atau artificial intelligence? Pada gambar bagian A yang sebelah kiri, teman-teman bisa melihat bagaimana sebuah gelombang itu dapat menginformasikan
di mana lokasi gempanya, kapan terjadi gempanya, dan kekuatannya, magnitudonya. Masalahnya adalah dalam perjalanan sebuah gelombang tidak melulu mulus-mulus, tapi terkadang juga dia mendapatkan hambatan dalam bentuk noise. Maka misal kita fokus pada gambar sebelah B, bagian kanan, yang warna biru ini, inilah yang kita mau cari. Inilah gempa yang kita mau cari. Tapi ada noise yang sepanjang seperti ini. Logika pertama adalah untuk mendapatkan data yang kita butuhkan, kita butuh filter. Filter, maka kita bisa menghilangkan noise itu, mendapatkan data yang dibutuhkan. Kekurangannya adalah semakin besar kita memfilter, betul noise-nya hilang, tapi data pun juga makin sedikit yang kita bisa dapatkan. Kenapa? Karena pada dasarnya noise itu menempel pada data. Sehingga saat kita menghilangkan noise, sebenarnya kita juga menghilangkan data yang dimaksud. Itu baru masalah noise. Bagaimana kalau misalkan khususnya pada gambar seperti ini, efektif data yang pada gambaran ini punya amplitude yang tinggi seperti ini. Anggaplah ini gempanya. Lalu kemudian berikutnya ada gempa lagi, gempa susulan mungkin seperti itu, tapi ukuran amplitudenya lebih kecil seperti ini. Maka bisa jadi kita akan fokus pada gempa yang ini, tapi tidak mempedulikan yang ini. Karena bisa jadi kita menganggap bagian yang ini itu adalah noise, bukan bagian dari gempa sendiri. Maka inilah kemudian yang coba diterapkan oleh AI, bagaimana dia membaca sebuah data sebagai data gempa. Maka hal yang paling sederhana dilakukan oleh AI, Artificial Intelligence dalam psikologi, adalah penentuan fase-fase gelombang sendiri. Sebenarnya bagaimana ini adalah bagaimana perkembangan AI dalam kosmologi dalam beberapa dekade terakhir. Kalau secara luas, Artificial Intelligence punya berapa bagian? Machine Learning, Artificial Neural Network, ANN, Deep Learning, Data Mining. Itu yang namanya publikasinya sudah sangat banyak. Di mana kecenderungan Machine Learning pada tahun 2019 itu adalah 26 artikel. ANN adalah 19 penelitian. Dan Deep Learning adalah 6 penelitian. Itu kira-kira bagaimana perkembangan Artificial Intelligence dalam kosmologi dalam dekade terakhir. Nah, sebenarnya apa yang dikerjakan oleh Artificial Intelligence? Nah, pada gambar sebelah kiri, ini ada sebuah gelombang, anggap ini sebuah gelombang yang bisa dibilang gelombang buatan atau gelombang predicted. Bagaimana sebuah gelombang itu diprediksi seperti ini. Lalu kemudian bentuk gelombang seperti ini itu dijadikan input pada Artificial Intelligence System. Nah, saat Artificial Intelligence System ini mendapatkan output seperti ini, dia mempelajari bahwa, oh kalau misalnya bentuknya seperti ini, maka dia adalah gempa misalkan, atau apa segala macam. Hasil tersebut disebut dengan output yang ada pada sebelah kiri. Nah, ketika dia masuk ke dalam aktualnya, real datanya, maka dia akan dapatkan gelombang seperti ini. Gelombang ini diharapkan mampu dimodelkan oleh Artificial Intelligence System sehingga mendapatkan output yang sama dalam bentuk monitoring system. Inilah kemudian yang digunakan dalam earthquake early warning system yang dikembangkan oleh pemerintah dan BMKG untuk membantu kita dalam persiapan mitigasi bencana gempa bumi. Nah, kalau secara teorinya ada 5 buah langkah-langkah dalam penggunaan AI pada seismologi. Yang pertama, mengumpulkan data, di mana datanya dibagi 2, ada untuk latihan, dan ada untuk uji cobanya. Kemudian preprocessing, yakni bagaimana AI itu mempersiapkan datanya.
Misalkan memformat datanya sesuai dengan format yang diminta, menghilangkan data yang tidak dibutuhkan, dan segala macam. Kemudian, langkah ketiga, AI mulai menggunakan data training tersebut untuk membuatkan algoritma dalam bentuk numerik yang dimana algoritma ini mampu untuk mencoba memodelkan data training tersebut mendapatkan output yang didapatkan. Lalu kemudian model evolusi yang didapatkan, output yang didapatkan, model ini kemudian dicobakan lagi kepada data yang sifatnya data uji coba atau tes data. Maka hasilnya itu disebut dengan data prediction. Inilah yang kemudian menjadi inti dari penggunaan artificial intelligence di seismologi. Ini berbicara mengenai prediksinya. Apakah itu prediksi gempa bumi atau yang bagaimana? Kita bahas sebentar. Pada perkembangannya, saat ini AI sudah sampai pada tahap machine learning. Di mana kalau teman-teman buka di Google misalkan, teman-teman search mengenai penggunaan AI di bidang seismologi, itu sudah mulai lama sekali. Pada tahun 95 sudah mulai penggunaan AI dalam prediksi gempa bumi dan evaluasinya, asesmennya. Nah, kedepannya akan digunakan deep learning sampai dengan Internet of Things untuk mempelajari bagaimana kita bisa memprediksi yang namanya gempa bumi. Ada dua aplikasi yang akan kita bahas sama-sama pada penggunaan AI dalam seismologi. Yang pertama adalah automatic picking phase. Kenapa automatic picking phase ini penting? Karena ini merupakan data awal dari penentuan lokasi gempa. Kalau lokasi gempanya sudah diketahui, otomatis kita bisa melakukan beberapa pemulihan ke depan. Apakah tersebut bisa mendapatkan gempa yang sama atau bagaimana? Sehingga penentuan lokasi gempa ini sangat penting. Berikut adalah penentuan mekanisme pergeseran penyebab gempa secara sederhana. Ini disebut dengan metode focal mechanism. Secara sederhana, kita bisa menggunakan hasil picking dari software atau manual picking. Secara lebih advance lagi, bisa menggunakan yang disebut dengan full waveform inversion. Untuk yang pertama, terkait dengan automatic picking, saya mencoba menampilkan dari sebuah artikel yang ditulis oleh Wei Qiangzhu dan Gregory C. Beroza pada tahun 2018, di mana dia menggunakan neural network untuk penentuan waveformnya, arrival time-nya. Arrival time adalah waktu tiba gempanya yang ditandai oleh amplitude gelombang P dan amplitude gelombang S. Di sini dapat dilihat ada 3 buah gelombang. Gelombang atas, yang di tengah, yang di bawah. Sementara ini gambar yang berbeda. Nah, gelombang yang ini memiliki ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dulu. Yang warna biru merupakan fase gelombang arrival time, fase gelombang P. Sedangkan yang warna merah merupakan fase gelombang S, sekunder. Ini merupakan rekaman dari seismometer pada komponen E-Suez. Sini kodenya adalah E. Yang di tengah ini, di sini terlihat gelombang P-nya itu cenderung masih lebih kecil daripada gelombang S, amplitudenya. Maka bisa dilihat ini juga masih di komponen horizontal, yakni komponen N, North, South. Berikutnya, yang gambar di bawah ini merupakan hasil picking gelombang P, hasil picking gelombang S, tapi di komponen Z, komponen vertikal atau komponen up-down, sehingga fase gelombang P memiliki amplitude yang lebih tinggi daripada fase gelombang S. Nah, Zhu dan Beroza mencoba melakukan pendekatan neural network yang didasari dengan pendekatan statistik, yakni simulasi distribusi Gaussian. Maka didapatkan saat picking gelombang P dan picking gelombang S, itu distribusi Gaussiannya itu seperti ini tampilannya. Sehingga
kalau tampilannya seperti ini, kita akan lebih mudah melakukan picking atau menentukan fase gelombangnya, level time fase gelombangnya. Sehingga kita tidak perlu melakukan picking di sini. Karena di sini tidak menampilkan sama sekali adanya distribusi Gaussian. Yang ada cuma puncaknya adalah di sini. Maka ini karena dia datangnya kedua adalah gelombang S. Sedangkan yang ini datangnya pertama adalah gelombang P. Inilah kemudian yang menjadi dasar dari kedua penulis tersebut menerapkan neural network pada melakukan automatic picking gelombang fase gelombang. Kemudian pada part ini juga dia menampilkan beberapa buah tampilan fase gelombang. Saya tampilkan dua seperti ini. Ini menunjukkan bahwa fase gelombang P, fase gelombang S itu betul bisa didapatkan dari distribusi Gaussian seperti ini. Dan terdapat melalui beberapa algoritma pada neural network. Hasilnya adalah seperti ini. Hasil seperti ini menunjukkan apa yang mereka buat, algoritmanya, sudah bisa melakukan automatic picking secara seperti ini. Nah, diterapkan di data yang noise-nya banyak seperti ini pun juga bisa menggunakan neural network seperti yang disampaikan oleh dua penulis ini. Di sini jelas sekali kelihatan walaupun datanya itu banyak noise-nya, tapi juga masih bisa seperti ini, didapatkan hasil yang bagus. Nah, ternyata saat noise-nya ditambah lagi, maka yang muncul adalah seperti ini. Saya pribadi, kalau saya menemukan fase gelombang seperti ini, gelombang waveform seperti ini, saya akan melakukan filter berulang-ulang kali untuk mendapatkan fase gelombang P dan fase gelombang S secara baik. Nah, begitu pun dilakukan oleh kedua penulis ini. Dia mencoba melakukan hal yang sama, algoritma yang sama, namun ternyata hasil picking dan hasil distribusi Gaussian itu berbeda. Ini menjadi satu catatan penting pada penggunaan analisis neural network atau AI secara umum. Walaupun sudah bisa membaca modelnya, namun nyatanya tidak ada satupun yang dapat mampu langsung presisi atau betul-betul akurat dalam penentuannya. Tetap perlu dilakukan yang namanya manual revisi. Seperti itu. Kemudian penulis ini mencoba lagi untuk menerapkannya pada data yang berbeda. Data yang ini, dua data yang ini, itu datanya bagus. Dalam artian mudahlah untuk kita lakukan picking. Gelombang P maupun gelombang S itu jelas. Nah, kemudian data ini dicoba dilakukan dulu yang namanya pemodelannya oleh neural network. Didapatkan hasil seperti ini. Lalu kemudian pada data ini menawarkan data tersebut kepada salah seorang yang belum terlalu paham mengenai bagaimana melakukan picking gelombang P dan maupun picking gelombang S. Dijelaskan teorinya sedikit bagaimana, baru coba tolong picking gelombang P dan gelombang S pada data yang ini. Untuk gelombang S cenderung benar yang dilakukan. Sedangkan pada gelombang P, walaupun sudah disampaikan, itu juga masih tidak pas. Sehingga kalau menggunakan yang metode seperti ini, yang kita menawarkan pada orang lain, cenderung metode neural network ini bisa digunakan. Nah, satu masalah dalam picking gelombang P dan gelombang S adalah kesulitan kita membaca di gelombang S. Kenapa gelombang S itu sifatnya transversal? Maka dia cenderung untuk menggerakkan yang di sekitarnya sehingga noise-nya banyak sekali. Sehingga butuh perjuangan seperti itu untuk melakukan picking gelombang S. Berapa penelitian menggunakan picking gelombang S? Biasanya gelombang S akan diberikan weighted, tingkat kepercayaan. Kalau kita memberikan angka 0, maka kita tidak menggunakan gelombang S dalam perhitungan berikutnya. Kalau kita memberikan angka 1, berarti kita percaya 100% bahwa gelombang S kita sudah tepat. Nah, dalam keadaan seperti itu, dicoba lagi model neural network seperti ini, dan hasilnya betul.
Alat ini mampu untuk membantu kita menemukan di mana gelombang es yang baik. Nah, ini kemudian dicoba lagi dengan bentuk noise yang berbeda. Dan metode yang disampaikan oleh Zhou dan Bellorza tahun 2018 ini mampu untuk menentukan gelombang P dan gelombang S-nya dengan baik. Seperti itu. Sama, noise-nya juga diberikan dengan tingkat frekuensi yang berbeda, dan didapatkan juga lokasi yang baik dari pendekatan neural network untuk fase gelombang P dan gelombang S masing-masing. Berikutnya adalah earthquake prediction. Ini adalah sebuah topik yang bisa dibilang kayak kontroversi seperti itu. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada yang betul-betul presisi dalam memprediksi gempa bumi. Bahkan ada yang sempat saya dapatkan artikel mengatakan bahwa kalau kita mampu menebak earthquake secara presisi, maka kita sudah bisa melawan Tuhan. Nah, itu jadi masalah. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah bukan prediction, tapi forecast atau ramalan, yakni estimasi jangka panjang dari kejadian gempa bumi. Ini adalah dua istilah yang kadang terbalik-balik antara prediction dengan forecast. Maka lebih baik kalau kita menggunakan kata-kata forecast dalam penelitian-penelitian berikut. Saya coba mereview sebuah paper yang ditulis oleh Tesson dan Farouk dan Abid. Ini tahun 2020, yang menggunakan expert system. Expert system merupakan sebuah sistem yang digunakan berdasarkan beberapa komponen AI. Ada AI yang kemudian dibuat dikembangkan sedemikian rupa sehingga menjadi expert system seperti ini. Paper ini sebenarnya hanya melakukan beberapa penelitian berdasarkan review paper sebelumnya. Nah, sebelum lebih lanjut masalah earthquake prediction, sebelumnya saya sampaikan dulu mengenai apa yang disebut dengan seismic hazard analysis. Seismic hazard analysis (SHA) cenderung dilakukan oleh beberapa penelitian menggunakan deterministik atau probabilistik. Apa itu deterministik dan apa itu probabilistik? Yang tadi disampaikan bahwa gempa bumi itu berdasarkan dari pergerakan sesar. Misalkan saya meneliti bagaimana seismic hazard analysis menggunakan deterministik untuk kota Makassar, maka saya akan mengambil satu buah sesar yang kira-kira paling berpeluang menyebabkan gempa bumi yang terasa di Makassar. Itu disebut dengan deterministik. Di mana jika menggunakan deterministik, maka kita akan mempelajari karakteristik dari gempa buminya. Yang pertama adalah rupture length, panjang sesarnya, panjang robekan sesarnya, modified Mercalli, skala MMI. Kalau teman-teman pernah melihat gempa BMKG, di bagian bawahnya itu ada warna-warna, mulai dari warna putih sampai warna biru, itu menunjukkan warna modified Mercalli intensity atau skala kerusakan gempa bumi. Skala ini bisa dibuat dalam bentuk tabel sedemikian rupa sehingga kalau misalkan dia terasa oleh orang yang sedang berjalan, itu masuk dalam MMI skala berapa, rumah rusak, itu MMI skala berapa, dan berikutnya. Berikutnya adalah return period atau periode ulang gempa. Ada juga yang menuliskan dalam bahasa Inggris dalam bentuk recurrence interval. Baru-baru ini saya menulis submit artikel terkait dengan recurrence interval ke International Conference of Science yang dilaksanakan oleh Departemen oleh Fakultas MIPA. Nanti bisa dibaca lebih dalam kalau sudah terbit. Recurrence interval atau return period ini tidak berarti bahwa misal hari ini ada gempa bumi skalanya magnitudonya 5. Kemudian hasil perhitungan return periodnya adalah 10 tahun. Maka orang-orang berpikir bahwa 10 tahun lagi sejak hari ini terjadi gempa bumi di sini dengan magnitudo sekian. Tidak seperti itu arti dari return period atau recurrence interval.
Maksudnya adalah, misal kita hari ini terjadi gempa bumi dalam skalanya 5. Kemudian hasil perhitungannya, satuan itu adalah 10 tahun. Maka dalam jangka waktu 10 tahun itu, kemungkinan akan ada gempa skala 5 sekali. Itu kira-kira arti dari total period. Tidak menunjukkan bahwa itu dapat ditebak langsung seperti itu. Itu untuk deterministik. Berikutnya adalah probabilistik. Seismic hazard probabilistik itu menggunakan semua jenis pusat penyebab gempa. Ya, kalau misalkan saya meneliti PSHA wilayah Makassar, maka saya akan memasukkan semua sesar, semua jenis yang bisa menyebabkan gempa ke dalam perhitungan. Ada beberapa buah parameter yang digunakan di sini. Yang pertama adalah elastic rebound. Teori elastic rebound itu digunakan oleh John Reid yang menyebutkan bahwa yang namanya lempeng bumi itu setelah dia bengkok, patah, dia kembali ke bentuk semula. Sehingga muncul dua buah parameter. Yang pertama adalah seismic gap. Ada jarak antara dua buah kumpulan gempa bumi, tapi tidak ada gempa bumi sama sekali di sana. Ini pernah terjadi di wilayah Sumatera, di wilayah Bengkulu. Namun kemudian beberapa tahun yang lalu Bengkulu gempa, sehingga seismiknya hilang. Itu adalah seismic pattern, pola seismiknya. Pola sebaran gempanya cenderung mengikuti sesarnya, atau setidaknya berkumpul dekat sesarnya. Berikutnya adalah earthquake fisik. Bagaimana fisikanya dari earthquake sendiri? Bagaimana peristiwa di ionosfer dan bagaimana peristiwa earthquake light atau ringannya dari earthquake tersebut, gempa tersebut, ukurannya. Ada juga disebut dengan prekursor. Prekursor ini yang menarik karena prekursor ini sangat membantu untuk skala yang sangat dekat. Contoh seperti ini, landsliding. Landsliding berarti adalah longsoran. Longsor bisa menyebabkan gempa bumi. Sehingga ketika ada longsor terjadi, sangat memungkinkan diawali atau diakhiri oleh gempa bumi. Elektromagnetik anomali. Ada anomali tingkat elektromagnetik di permukaan bumi saat dekat-dekat terjadi gempa bumi. Di mana yang terbahas adalah seismic electric signal, seismic magnetic signal. Jadi sinyal magnetiknya maupun sinyal elektriknya. Groundwater elevation. Ini banyak diterapkan di Jepang. Saat mereka punya sumur, lalu air sumurnya tiba-tiba turun secara drastis dalam waktu yang singkat, maka biasanya setelah itu terjadi gempa bumi. Itu adalah asumsi yang digunakan oleh orang-orang Jepang. Animal behavior, perilaku dari hewan. Hewan memiliki tingkat sensitivitas yang lebih bagus daripada manusia, terutama untuk membaca getaran-getaran kecil. Makanya saat hewan-hewan itu mulai bereaksi berbeda, misalkan tiba-tiba gelisah atau apa segala macam, bisa jadi mungkin terjadi gempa bumi. Ada sebuah penelitian menarik di Jogja, sekitar gempa Jogja tahun 2009. Tahun 2010, kalau saya salah. 2009 kalau saya salah. Munculnya cacing-cacing kecil di pantai dekat dari sesar opak, penyebab dari gempa Jogja. Pada awalnya semua orang berpikir bahwa muncul cacing ini akan jadi gempa. Betul terjadi gempa bumi. Walaupun menurut beberapa penelitian muncul cacing tersebut tidak berhubungan dengan bumi. Tapi setidaknya perilaku hewan tersebut menimbulkan kewaspadaan bahwa sebenarnya terjadi gempa bumi. Animal behavior ini sangat menarik. Kenapa? Karena ini terkait dengan budaya kita sebagai manusia yang sering memperhatikan hewan untuk bagaimana kewaspadaan diri kita untuk ditingkatkan. Berikutnya adalah difusi. Nah, difusi ini yang mempelajari betul-betul gempa bumi. Yang pertama adalah kecepatan gelombang seismik. Kecepatan gelombang seismiknya bagaimana? Resistivity, tahanan jenis dari seismiknya bagaimana? Itu tiba-tiba terjadi pengangkatan. Topografi uplift. Untuk seismik sendiri,
ada tiga parameter yang sering digunakan. Yang pertama adalah kecepatan gelombang P, Vp, kecepatan gelombang S, Vs atau Vp, Vs. Kecepatan gelombang P terhadap kecepatan gelombang S. Dan juga kita disebut dengan istilah Poisson ratio. Kemudian ada emisi radon. Ada beberapa penelitian terkait dengan emisi radon. Saya pernah baca penelitian yang menunjukkan bahwa ketika radon tiba-tiba turun sekali, maka akan terjadi gempa bumi. Saat gempa bumi terjadi, maka emisi radon kembali memuncak. Seperti itu. Nah, berdasarkan dua pendekatan tadi, yakni deterministik dan probabilistik, peneliti ini, yang tiga orang ini kemudian mencoba mengklasifikasikan beberapa penelitian yang terdahulu menggunakan domainsnya apa, bagaimana fenomena seismiknya, dan bagaimana pendekatannya. Sebagai contoh, untuk deterministik, ada beberapa referensi yang ada di sini, itu mempelajari karakteristik earthquake, karakteristik dari gempa bumi, di mana fenomena yang dia pelajari adalah rupture length, panjang dari sesarnya, panjang robekan sesarnya, MME, skala intensitas kali Platon period atau berulang. Metode pendekatan yang dipakai adalah klasifikasi, clustering, machine learning, neural network. Seperti itu. Ada juga contoh berikutnya, contoh probabilistik, pakai prekursor, pakai earthquake fisik, pakai electric bone, seperti itu. Di mana fenomena seismik yang diperhatikan adalah yang ini, animal behavior, seismic velocity, sampai dengan seismic pattern. Di mana masing-masing ini itu kemudian dijawab pendekatannya berbeda-beda. Ada yang pakai predicated logic, aggregated indexation, dan lain-lain. Ini semua adalah jenis-jenis dari pendekatan algoritma yang dikembangkan di dalam kajian artificial intelligence. Mungkin hal ini bisa diskusikan kepada ahlinya artificial intelligence karena mendalami hal seperti ini. Pada penelitian ini juga memperlihatkan adanya beberapa pendekatan metode. Dia menampilkan 4 pendekatan metode yang digunakan. Yang pertama adalah fuzzy expert system, di mana pendekatannya bisa deterministik, bisa probabilistik, kemudian algoritmanya itu digunakan untuk analytical work atau pendekatan global, melakukan eksperimen, eksplorasi dengan menggunakan forecast yang sebenarnya, apakah saya sukses atau tidak, apakah artikelnya bisa diklasifikasi atau tidak, apakah yang diklasifikasi adalah prekursornya atau bagaimana, dan kemudian adalah zona penelitiannya. Di sini yang menarik adalah zona-zona ini adalah zona-zona yang bisa dibilang lumayan aktif kegempaannya, sehingga wajar kalau penelitian-penelitian dikembangkan di wilayah daerah ini. Ada beberapa penelitian yang tidak menginterset. Kenapa? Karena dia menggunakan pendekatan global. Artinya dia menggunakan dataset atau seluruh gempanya diambil dari seluruh dunia. Seperti itu. Berikutnya ada neurofuzzy expert system. Dan ada juga yang namanya machine learning. Sama juga pendekatannya, deterministic, analytical work, global approximation, sampai dengan lokasi studinya. Sehingga kita bisa lihat bahwa ada beberapa penelitian yang tetap menggunakan pendekatan global. Terakhir, machine learning. Sama seperti paper yang sebelumnya saya sampaikan terkait artificial intelligence, paper ini juga menunjukkan adanya kecenderungan pada tahun 2020 ke atas akan lebih menggunakan machine dan deep learning untuk prediksi gempa bumi. RBS adalah Rule Based Expert System, VS
adalah fuzzy expert system, NF adalah neuro expert system. Nah, sebagai penutup, Indonesia telah memiliki buku peta sumber dan bahaya gempa. Bisa download di link ini, di mana di sini kita bisa pelajari bagaimana sumber-sumber gempa, apakah jauh dari tempat kita bagaimana dan segala macam. Untuk wilayah Sulawesi dari buku ini itu diambil dari tulisan saya terkait dengan Palu Koro. Belum berubah ya tampilannya. Atau jadi pada buku tersebut, dimana kalau untuk teman-teman baca isinya pada gempa Sulawesi, itu diambil dari referensi yang saya tulis sendiri. Kita juga dari BNPB juga punya apa disebut dengan INARIX, Sistem Informasi Risiko Bencana. Ini belum berubah ya. Sudah berubah, Pak. Sudah berubah ya, INARIX ya sebenarnya ya. Iya. Kita juga punya yang namanya INARIX, Sistem Informasi Risiko Bencana. Nah, ini bisa dalam bentuk web atau aplikasi HP, sehingga teman-teman bisa download dan lihat bagaimana risiko daerah Anda. Ini dapat dipakai untuk mengetahui segala macam ancaman bencana, bukan hanya gempa bumi, tapi longsor juga, banjir, dan lain-lain. Saya pikir cukup sekian. Ini adalah foto saya bersama dengan beberapa dosen ya. Sudah kelihatan? Belum, Pak. Belum kelihatan nih, kenapa bisa Ya. Nah, itu adalah foto saya bersama dengan beberapa BMKG. Yang di samping kanan saya itulah Pak Daryono, Ketua Bidang Informasi Mitigasi Gempa Bumi dan Vulkanologi BMKG saat ini. Baik, saya pikir cukup. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari Bapak pemateri kita. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa menambah wawasan kita, terutama terkait AI, Artificial Intelligence. Kemudian kita beralih kepada sesi tanya-jawab, di mana kami persilahkan kepada audiens untuk bertanya, bisa secara langsung dengan menekan tombol raise hand atau bisa bertanya di kolom komentar dengan format nama, instansi, dan pertanyaannya apa. Baik, kita persilahkan kepada audiens untuk bertanya. Kalau ada satu lagi. Saya ulangi, kepada peserta yang ingin bertanya dapat mengajukan pertanyaannya secara langsung ataupun via room chat pada sesi tanya jawab. Nah, peserta yang ingin bertanya secara langsung dapat mengklik raise hand terlebih dahulu dan bisa melalui via chat di room chat ini.
Sekali lagi kami silahkan kepada audiens yang ingin bertanya. Ya, ini ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, nama saya Yusril dari Teknik Geologi Unhas. Pertanyaan saya, apakah kondisi material di bawah permukaan bumi akan mempengaruhi jarak dan pergerakan gelombang P dan gelombang S? Sekian dan terima kasih. Bisa dijawab secara langsung. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang menarik. Apakah kondisi material di bawah permukaan bumi akan mempengaruhi jarak dan pergerakan gelombang P dan gelombang S? Yang saya bisa jawab adalah secara umum jarak tidak akan mempengaruhinya, tidak akan dipengaruhi oleh jarak. Tapi pergerakan gelombang P-nya akan berpengaruh. Dalam seismologi ada yang disebut dengan asas Fermat. Bagaimana sebuah gelombang merambat di bawah permukaan itu tidak mengikuti jarak terdekat, tapi mempengaruhi dari segi waktu tersingkat, sehingga otomatis ketika gempa terjadi, maka gelombang itu akan memilih jalur-jalur dengan kecepatan yang cepat atau batuan atau material di bawah permukaan yang lebih kuat, lebih kaku, lebih keras dibanding dengan batuan yang lebih lunak, karena kecepatan gelombang saat melalui batuan yang lebih keras atau lebih cepat daripada batuan yang lebih lunak. Saya bertanya apakah dia akan mempengaruhi jarak dan pergerakan gelombang. Saya berpendapat bahwa pergerakan gelombangnya akan mempengaruhi kecepatan pergerakan gelombang P dan gelombang S. Sebagai contoh, saya bisa bercontoh pada untuk wilayah dekat-dekat dengan pantai. Karena dia adalah sedimen, kecepatan rambat gelombangnya itu cenderung lebih rendah, maka gelombang gempa akan jauh masuk ke dalam bedrock untuk muncul di stasiun. Seperti itu. Apakah jelas? Ya, kepada penanya, apakah yang disampaikan beliau sudah jelas? Atau ingin ditanyakan lebih lanjut lagi? Ya, untuk peserta, dipersilahkan jika ingin bertanya tentang materi yang disampaikan pada Bapak. Ya, ini ada pertanyaan lagi. Salam, saya Asran dari Psikologi UNEM. Pertanyaanku adalah, ini tentang pertanyaan dasar untuk orang awam soal gempa. Jadi, bagaimana perbedaan dampak kerusakan dari gempa tektonik dengan gempa vulkanik? Bisakah gempa vulkanik berdampak lebih parah dari tektonik? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada Asran dari Psikologi UNM. Bagaimana perbedaan dampak kerusakan gempa tektonik dengan gempa vulkanik? Bisakah gempa vulkanik berdampak lebih parah dari tektonik? Gempa tektonik itu disebabkan oleh pergeseran sesar. Tektonik kan seperti itu. Sedangkan gempa vulkanik itu berasal dari aktivitas magma di bawah permukaan bumi. Pertanyaannya, apakah gempa vulkanik bisa berdampak lebih parah dari tektonik? Secara umum,
semuanya bisa memiliki dampak yang parah. Tapi ketika ditanya apakah gempa vulkanik lebih parah daripada tektonik, saya rasa tidak. Kenapa? Karena gempa vulkanik itu terjadinya dekat dari magma, dekat dari gunung api. Sedangkan gempa tektonik bisa jadi di mana saja. Kalau kita bicara dampak, itu berarti mendekat terhadap bagaimana korban manusianya, berapa banyak bangunan yang rusak, dan segala macam. Sehingga kalau kita bisa dampak, maka kita bisa bilang dampak kerusakan gempa tektonik itu lebih parah daripada gempa vulkanik. Kita berdoa semoga kita tidak mengalami hal-hal yang seperti itu. Amin. Ya, itulah tadi jawaban dari Bapak. Bagaimana Saudara Asran? Apakah sudah menyetujui atau masih ingin bertanya lagi? Oh ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan dari Rainer Stephanus, yaitu skala gempa sekarang menggunakan magnitudo. Mengapa tidak menggunakan skala Richter lagi? Ya, silahkan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan sangat menarik. Saya panggilnya Mas aja ya. Pada Mas Rainer, magnitudo gempa itu merupakan skala kekuatan dari gempa bumi. Itu. Pada awalnya, skala magnitudo itu didasari oleh amplitudo yang tadi. Jadi picking gelombang, dapatkan berapa diameter, berapa jarak amplitudonya, itu kemudian dikonversi menggunakan persamaan, didapatkan skala magnitudo yang disebut dengan magnitudo lokal. Ini pertama kali dilakukan oleh Richter menggunakan seismometer Wood-Anderson. Sehingga seismometernya itulah, amplitudo dari seismometer itulah yang digunakan untuk menentukan magnitudonya. Ternyata penelitian ini hanya khusus di California. Lokasi penelitiannya Richter. Sehingga tidak cocok digunakan di seluruh dunia. Yang pertama. Yang kedua adalah penggunaan amplitudo ini dipengaruhi oleh medium gelombang merambat dari pusat gempa sampai dengan stasiun. Itu artinya kekuatan gempanya yang dihitung adalah jarak antara stasiun dan hipocenter, bukan saat di hipocenter. Oleh karena itu, Aki Kanamori dan Hanks tahun 77 itu menerbitkan paper yang membahas mengenai apa yang disebut dengan moment magnitude. Simbolnya adalah MW. Jadi kalau teman-teman dapat tulisan ada gempa, tulisannya MW 5,0, itu maksudnya adalah magnitudonya, magnitude momennya. Bagaimana itu magnitude momen? Magnitude momen itu rumusnya sederhana. Mu kali L kali S kali A. Di mana mu adalah rigiditas batuan. Bagaimana batunya sekeras A batunya? Biasanya orang pakai 3 kali 10 pangkat 11 Dine kali sentimeter. Kemudian L adalah length dari sesar yang bergerak. Berapa panjang sesar yang bergerak, maka itulah lengthnya. Itu kemudian masuk ke dalam satuan sentimeter. Kemudian ada D. D adalah displacement. Jadi sesar kan seperti ini ceritanya. Nah, saat dia bergeser seperti ini, maka berapa pergeserannya? Nah, itulah displacement.
Berikutnya adalah S. Jadi rumusnya adalah mu L kali D kali S. Maaf tadi. Mu rigiditas, L length, depth displacement, dan S adalah slip. Slip adalah sebenarnya sesar itu punya slip rata-rata, pergeseran rata-rata. Nah, itu yang dimaksudkan perhitungan. Maka dapatkanlah besarnya magnitudo momen. Magnitudo momen ini simbolnya adalah M0. M0 ini kemudian dimasukkan lagi ke dalam persamaan MW sama dengan 2/3 log MO M0 dikurang 10,37. Itulah persamaan yang digunakan untuk mendapatkan MW. MW ini yang akan digunakan. Dan kalau kita lihat rumus-rumusnya tadi itu tidak punya satuan. Sehingga bisa dibilang bahwa magnitudo saat ini yang digunakan MW itu tidak memiliki satuan. Kapan dipakai skala Richter? Bisa dipakai asal magnitudonya adalah magnitudo lokal. Seperti itu. Semoga jelas. Itulah tadi jawaban dari Bapak. Semoga penanya bisa mengerti apa yang disampaikan oleh beliau. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, izin bertanya Pak. Nama saya Nafiun dari Universitas Halilullah. Bagaimana cara mengetahui jenis sesar melalui analisis data gempa bumi? Contoh kasusnya seperti kasus gempa bumi di Sulawesi Tenggara. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya boleh share screen lagi ya. Saya perhatikan satu paper saya terkait dengan bagaimana menentukan jenisnya. Saya share paper saya itu. Apa sudah kelihatan? Ini adalah paper saya tahun lalu, Epicenter Determination of dan Focal Mechanism Collision dari gempa tanggal 29 Mei 2017 di Poso. Saya ke hasilnya. Ini bagaimana saya melakukan picking, bagaimana saya melakukan analisis terhadap hasil pickingnya, evaluasi hasil pickingnya. Ini adalah sebaran dari stasiun dan sebaran gempa yang saya gunakan. Nah, ini adalah yang disebut dengan focal mechanism. Focal mechanism adalah bagaimana metode untuk mengetahui bagaimana mekanisme pergeseran sesar di bawah permukaan sana. Nah, ada beberapa, mungkin pernah lihat bola-bola pantai seperti ini di beberapa artikel. Nah, ini kalau gambarnya seperti ini, berarti dia adalah sesar normal. Sesarnya turun seperti ini modelnya. Kalau titik tengahnya warna hitam, maka sesarnya naik seperti ini modelnya. Jadi dia dua buah model seperti ini atau modelnya seperti ini. Itu kalau dia begini. Jadi misalkan di sini hitam, putih, hitam, berarti dia titik tengahnya adalah warna putih. Warna putih berarti dia turun, seperti itu. Kalau misalkan warnanya putih, hitam, putih, berarti dia naik, seperti itu. Sesar naik. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, ini yang menarik, karena sangat jarang ditemukan gempa bumi yang betul-betul murni seperti ini atau seperti ini. Kebanyakan gempa bumi adalah yang terjadi adalah bentuknya oblik, atau dia naik juga, turun juga, tapi bergeser juga, apakah ke depan atau ke belakang, seperti itu. Maka kasusnya adalah seperti ini. Ini modelnya. Jadi kalau titik tengahnya adalah warna putih, maka warna putih itu cenderung normal,
tapi dia punya geser juga. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menentukan seperti ini? Ada banyak cara. Cara yang paling sederhana adalah kita picking yang tadi, hasil picking itu kemudian kita plot satu-satu di sini. Jadi misalkan inilah pusat gempanya di sini. Saya punya paper tidak ya? Saya tunjukkan dulu papernya. Lebih enak kalau saya setupkan gambarnya supaya teman-teman bisa langsung mengerti. Nah, ini ada papernya Cronin tahun 2010. Ini paper ini nggak mudah untuk kita pelajari bagaimana cara menentukannya itu. Nah, pertama kita perlu gelombang gempanya. Kalau gelombang gempanya naik seperti ini, ditandai dengan istilahnya hitam. Kalau dia turun seperti ini, ditandai dengan warna putih. Nah, jadi kan sebuah gempa itu kan terekam oleh stasiun yang banyak. Setiap stasiun punya warna masing-masing. Ada warna hitam atau warna putih. Lalu kemudian, nah seperti ini. Kalau dia naik seperti ini awalnya, maka dia warna hitam. Kalau dia turun seperti ini, maka awalnya warna putih. Nah, contohnya pada gambar yang ini. Yang di sebelah kiri ini. Nah, titik tengahnya ada di sini. Ini adalah pusat gempanya. Sedangkan yang warna-warna ini adalah stasiun masing-masing. Lalu kita plot warnanya. Warnanya hitam, warnanya putih, warnanya putih. Lalu kita buatkan garis seperti ini. Lalu yang hitam sama hitam, yang putih sama putih. Kita warnai seperti ini. Jadilah dia vokal mekanisme. Seperti ini. Ini kira-kira hal yang langkah sederhana menentukan kira-kira jenis sesarnya menggunakan data gempa bumi. Terima kasih pertanyaannya. Saya kembalikan pada moderator. Silahkan Pak untuk menjawab pertanyaan dari Kak Aulia. Baik, pertanyaan dari Aulia. Hal apakah yang mempengaruhi nilai B-value berbeda-beda terhadap beberapa wilayah? Dan juga setelah dilakukan pemetaan, apakah kesalahan progress speaking dan part-time paling besar hasilnya distribusi B-value? Baik, pertanyaannya ini terkait dengan B-value. Ada dua parameter yang dikembangkan oleh Gutenberg Analytics dalam pada tahun 56, yakni A dan B-value. Kedua parameter ini digunakan untuk kepentingan A-value
lebih berbicara mengenai seismisitas atau berapa banyak gempa terjadi di permukaan bumi di lokasi tersebut. Yang kedua adalah B value. B value dia berbicara bagaimana tingkat kekuatan batuan saat menerima stres yang disebabkan oleh gempa bumi. Pertanyaan pertama, hal apakah yang mempengaruhi nilai B value? Jelas, B value itu dipengaruhi oleh batuan yang di bawah permukaan sana. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dipengaruhi oleh ada tidaknya fluida di bawah sana. Khususnya adalah magma. Seperti itu. Pertanyaan kedua, saat dilakukan pemetaan, apakah kesalahan pada first speaking arrival time dapat mempengaruhi besar kecilnya distribusi B value pada suatu wilayah? Kalau kita tarik, A dan B value itu penentuannya menggunakan hypocenter gempa bumi. Hypocenter gempa bumi ditentukan oleh speaking arrival time. Sehingga jelas ketika arrival time-nya kurang tepat seperti itu, maka hypocenternya pun juga kurang tepat. Sehingga dia mempengaruhi besar kecilnya distribusi B value. Saat ini sudah banyak pengembangan terkait dengan apa yang disebut dengan relokasi gempa bumi. Relokasi gempa bumi ini dilakukan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Tapi bagaimanapun juga, keakuratan suatu hasil itu diawali oleh hasil yang baik. Speaking yang baik, insya Allah menghasilkan presenter yang baik. Tapi kalau hasil speakingnya sudah kacau-kacau, maka ada kemungkinan presenternya juga kacau-kacau. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Charles, Geofisika Unpad. Ingin bertanya, dia masih bingung Pak tentang likuifaksi yang diakibatkan gempa. Maksud dari likuifaksi itu sendiri bagaimana? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya bisa share screen di sini. Saya coba jawab itu melalui sebuah video. Kalau teman-teman buka di YouTube, terus videonya bagus-bagus, bisa untuk kita pelajari. Apa teman-teman bisa melihat? Ini adalah sebuah percobaan untuk mengetes bagaimana itu likuifaksi sebenarnya. Nah, jadi sebenarnya di bawah permukaan bumi ini kita punya namanya lapisan batuan yang diapit oleh lapisan impermeable. Kita akan sebut itu dengan aquifer. Aquifer itu tidak sebuah lapisan betul, tapi dia tersimpan di dalam rongga-rongga tanah, rongga-rongga batuan. Contoh pada video ini, kita tampilkan dulu airnya, baru dia masukkan tanahnya. Contohnya adalah bagaimana kita menyimpan air dalam rongga-rongga tanah seperti itu. Otomatis ketika dia normal, semuanya begitu apik tersimpan dalam rongga-rongga tersebut, tidak ada masalah. Namun saat gempa terjadi, maka lapisan impermeable tersebut retak. Sehingga yang namanya guncangan kan berarti airnya naik ke atas. Air naik ke atas akibatnya apa? Tanah yang awalnya keras itu lama-lama menjadi berair. Cenderung jadi lumpur. Maka jadilah proses yang namanya likuifaksi. Sebenarnya secara literatur yang namanya likuifaksi adalah proses berubahnya sifat tanah yang awalnya keras menjadi seperti fluida. Nah, ini gambarnya kita lihat, disempatkan sebuah tempat, anggaplah bangunan begitu. Lalu kemudian dia diguncangkan.
Nah, itu ada kendaraan ada kendaraan seperti itu. Lalu kemudian itu diguncangkan, seolah-olah jadi gempa bumi. Kita bisa lihat bangunan itu lari turun. Dan kalau bisa lihat air itu lama-lama makin naik sehingga menjadi lumpur. Ini percobaan yang sederhana, saya pikir sangat menarik, mudah untuk dipahami. Nah, kalau lihat di permukaannya itu sudah banyak ada lumpur-lumpurnya. Sudah bahas seperti itu. Ini judulnya Soil Liquefaction Due to Earthquake UTHM Geofence 14. Bisa dilihat di YouTube. Sekarang Pak Moderator. Ya, makasih Pak atas jawabannya. Kemudian ada lagi pertanyaan Pak. Ini selamat siang, saya Al, sebagai masyarakat awam. Saya mau bertanya kepada Bapak pemateri, apakah return periode yang dihasilkan dari AI sekarang ini memiliki probabilitas satu pasti terjadi dalam rentang waktu tersebut, atau hanya bersifat forecast yang bisa meleset? Baik. Ya, silahkan Pak. Proses pertanyaannya. Kalau kita berbicara sejauh mana kemampuan AI dalam memodelkan pemodelan gempa, betul, AI mampu untuk memodelkan gempa itu sendiri, termasuk urutan periodenya. Tapi apakah itu pasti terjadi? Kenyataannya tidak. Dia mampu memodelkan, tapi kenyataannya di lapangan tidak seperti itu. Tidak 100% seperti itu. Ada beberapa yang hampir tepat, tapi lebih banyak yang agak meleset. Tapi setidaknya sudah ada wacana untuk berhati-hati. Itulah yang kita perlu ambil dulu. Jadi kalau ditanya apakah hasilkan AI sekarang memiliki probabilitas 1, tidak. Dia bersifatnya forecast. Bisa meleset, sangat bisa. Saya ambil contoh gempa yang terjadi di Parkville, Amerika sana. Itu pemodelannya dia menggunakan pemodelan regresi linear. Regresi linear, dan dia menemukan angka tahun segini misalkan. Ada gempa terjadi. Tahun 90 berapa, begitu saya lupa. Tapi ternyata gempa yang ditunggu, maaf, saya pakai bahasa seperti itu, terjadi tahun 2004. Jadi agak jauh forecast-nya, meleset. Seperti itu. Silakan Moderator. Itulah tadi jawaban Bapak. Kemudian pertanyaan terakhir Pak, dari Kak Iqbal, dari alumni Geofisika Unhas. Saat gempa terjadi perubahan topografi pada daerah tersebut, meskipun kecil. Saya pernah membaca mengenai penggunaan data citra sebelum gempa dan setelah gempa sebagai identifikasi perubahan topografi daerah gempa. Apakah identifikasi perubahan topografi menggunakan metode tersebut yang cukup akurat atau tidak? Terima kasih. Baik. Atas pertanyaannya pada Iqbal SSI. Nah, ini adalah pertanyaan yang menarik terkait dengan perubahan topografi. Dalam kajian gempaan ada yang disebut dengan deformasi. Deformasi ini kemudian memperlihatkan adanya perubahan topografi memang sedikit, tidak signifikan langsung seperti itu. Tiba-tiba awalnya datar jadi gunung, tidak seperti itu. Dia perubahannya sedikit, kecil seperti itu. Dan perubahan tersebut memang bisa terjadi sebelum gempa. Pertanyaannya adalah apakah identifikasi tersebut cukup akurat? Nah, sekali lagi, masalah akurat tidaknya, oke lah kita bisa lihat betul akurat, tapi tidak bisa memberikan waktu. Bisa seperti ini, satu daerah tiba-tiba terjadi perubahan topografi yang makin turun misalkan.
Misalkan taruhlah dia turunnya 5 cm misalkan. Nah, angka 5 cm itu kira-kira berarti waktukah, jarak posisi perubahan itu terhadap sumber gempa, atau bagaimana? Yang kita bisa ambil adalah di wilayah tersebut kemungkinan dalam waktu yang tidak lama setelah itu terjadi gempa bumi. Tapi kapan itu terjadi? Nah, itu yang kita belum bisa tentukan. Cukup seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari penanya-penanya. Kemudian karena sesi tanya jawab telah berakhir, maka berakhir pula webinar kita hari ini. Terima kasih kepada Bapak Pemateri, Bapak Muhammad Fauzi Ismullah, yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk berbagi ilmunya. Kemudian terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen. Kemudian terima kasih juga kepada audiens yang telah menyempatkan untuk hadir, kepada teman-teman dan kakak-kakak pengurus yang telah menyukseskan acara webinar kali ini.